Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang atas rahmatnya, atas kasih sayangnya, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menunaikan satu di antara sekian kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Hadirnya kita pada saat ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapat hidayah Allah, kita semua mendapat bimbingan Allah, tentunya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibadu iman rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita kaji ulang. Mengapa kaji ulang? Tentu masalah ini ada juga mubalik yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah ibadu iman rahimakumullah ada bertalian dengan membaca Al-Quranul Karim. Dalam satu hadis di sini tidak ditulis, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, di antara kami yang berkumpul seperti ini, siapakah yang terbaik di sisi Allah?" Rasul menjawab, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang terbaik di antara kalian adalah yang rajin membaca, rajin mempelajari Al-Quran, rajin mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menjadi dalil bahwa muslim yang terbaik, mukmin yang terbaik di sisi Allah adalah muslim yang rajin membaca, rajin mempelajari Al-Quran. Mengapa para bapak? Rasul menjelaskan, lihat Al-Baqarah ayat nomor 2. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu isinya tidak ragu-ragu, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Orang Sunda bilang, moal bisa takwa ke Allah upami orang can kenal. Kalau kita belum kenal, belum wawu, belum wano dengan Al-Quranul Karim, dengan demikian Rasul perintahkan kita ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang ngajengelek hari kiamah nanti, memberi syafaat kepada sobat-sobatnya. Mudah-mudahan kita yang rajin membaca, rajin mempelajari Al-Quran. Nah, di sela-sela kita membaca Al-Quranul Karim, ada salah satu ibadah termasuk sunnah muakkadah, sunnah Rasul yang sangat dipentingkan. Apa itu?
ketika kita membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quranul Karim, itu disunatkan bagi kita sujud tilawah, sujud bacaan Al-Quran. Dan sekarang ini hampir rata-rata amal ini terabaikan. Bahkan banyak sekali yang belum tahu apa itu sujud tilawah. Sehingga dahulu di zaman Rasul pernah bersabda kepada para sahabat, andai kalian hidup sampai akhir zaman nanti, kata Rasul, akan terjadi banyak sunnah-sunnah kami yang dimatikan oleh umat Islam sendiri. Maka ketika terjadi hal seperti itu, Rasul bersabda, Bapak lihat dalam hadis nomor 1, Bapak. Ini hadisnya. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitu ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi ayan kuso min ujurihim. Barang siapa yang menghidupkan kembali sunnahku yang telah dimatikan orang, maka ganjarannya, pahalanya baginya sebanyak ganjaran orang yang mengamalkannya kembali tanpa mengurangi ganjaran mereka. Ini menjadi dalil sekali lagi bahwa sujud tilawah termasuk sunnatun muakkadatun yang di zaman Rasul tidak tertinggal dilaksanakan oleh Rasul sendiri dan para sahabat-sahabatnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada 15 tempat, 15 ayat yang termasuk ayat-ayat sajdah. Dan ketika kita membaca ayat ini, bahkan ketika kita sedang sholat, imam membaca ayat ini, disunatkan sujud tilawah. Mubalik sedang pidato di atas mimbar, ketika baca ini dia harus turun ke bawah, sujud tilawah, dan diikuti oleh jamaah yang lain. Bapak pernah tidak melihat ada mubalik seperti itu? Belum ya? Itu artinya sunat ini banyak ditinggalkan oleh Islam sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi setelah ini Bapak ketika membaca Al-Quran kebetulan membaca as-sajdah, maka disunatkan sujud tilawah 1 kali sujud. Atau imam di sini baca ayat ini ketika sholat, dia takbir Allahu Akbar, bukan ruku tapi langsung sujud tilawah 1 kali. Setelah baca nanti di dalam sujud itu, lalu bangkit lagi Allahu Akbar, sedekap lagi, melanjutkan ayat bacaannya sampai nanti setelah selesai dia langsung ruku.
Apa jaminan Rasulullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi yang menghidup-hidupkan kembali sunnah Rasul itu? Di antara tilawah yang sekarang ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Bapak lihat hadis yang kedua di bawah. Ketika kejadian sekarang ini, umat Islam banyak yang mengabaikan, banyak yang tidak tahu apa itu tilawah. Dia kaji betul-betul apa itu tilawah, kemudian dia laksanakan. Dia ajak orang lain untuk melaksanakannya. Termasuk dia yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang di bawah Pak. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, dia digolongkan orang yang telah mencintaiku, kata Rasul. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannati, maka dia nanti di surganya akan bersama-sama aku, kata Rasul. Bapak terpuyeng Pak? Itu jaminan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir sekarang ini, di golongan Allah, orang-orang yang kembali menghidupkan Rasulullah, dan mudah-mudahan digolongkan oleh Allah orang yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan tilawah di luar sembahyang, di luar sholat. Berarti tilawah ini ketika kita membaca ayat sajdah yang 15 ini dilakukan ketika sholat dan di luar sholat. Diselingi sebelum sampai ke sini, Bapak dapat dilihat yang termasuk ayat sajdah itu mana? Dalam Al-Quran ada 15 tempat, Bapak. Pertama surat Al-A'raf ayat 206. Nanti Bapak di rumah dicari, buka Al-Quran Bapak, di cirian ya. Biasanya sekarang ini terutama tarjamah Al-Quran itu ketika sajdah di akhir ditungtung ayatnya di cirian dengan gambar sajadah hitam kecil. Bapak coba dilihat nanti. Itu rata-rata dalam Al-Quran cetakan sekarang tarjamah Al-Quran. Pertama Al-A'raf 206. Yang kedua Ar-Ra'du 15. Yang ketiga An-Nahl 49. Lalu keempat Al-Isra 107, kelima Maryam 58, kemudian Al-Had itu ada 2 ayat 18, dan ketujuh Al-Had ayat ke-77. Ke-8 Al-Furqan ayat ke-60, An-Naml 25, As-Sajdah 15, As-Sad 24, A'mim atau Fussilat 37, An-Najm 62, An-Insyiqaq 21, Al-Alaq 19. Iqra Pak tungtungna. Wa iman rahimakumullah. Bapak dapat lihat hadisnya, kalau kita di luar sholat baca Al-Quran, acara tadarus di sini kebetulan dibaca ayat sajadah. Ini hadisnya An Ibni Umar qala. Hadis ini dari Ibnu Umar, kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaqra'u alaina surata fiha sajdatu, membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu, beliau sujud dan kami pun sujud. Hatta majidu ahaduna maudhi'a jabhatihi, sehingga sebagian di antara kami tidak menemukan untuk meletakkan keningnya. Artinya semua tempat dipenuhi oleh orang-orang yang sujud. Hadis ini menjadi dalil juga bahwa ketika ada di antara kita yang sedang membaca Al-Quranul Karim, yang lain sedang, orang Sunda bilang ngabandungan, mendengarkan, menyimak, seperti tadarus, dan dia baca ayat sajdah, pamannya Al-A'raf 206, maka yang lebih dahulu yang harus sujud adalah orang yang membacanya. Anda yang membacanya sujud tilawah, maka yang lain yang mendengarkan, yang menyimak disunatkan juga untuk ikut sujud tilawah. Tetapi bila ketika tadarus seperti ini, orang itu yang kebetulan membaca Al-Quran betulan ayat sajadah, dia tidak sujud tilawah, maka yang lain yang mendengarkan, yang menyimak tidak disunatkan sujud tilawah, kecuali kalau semuanya bersama-sama membaca Al-Quran, umpamanya membaca surat Al-A'raf ayat kesekian sampai kebutuhan ayat ke-26, maka semuanya disunatkan sujud tilawah. Bapak tepuyang Pak, coba diemutkan di atas. Seperti Nabi contohkan demikian. Kata Darus, Rasul baca as-sajdah, yang lain mendengarkan, menyimak bacaan Rasul. Rasul sujud, baca takbir Allahu Akbar, sujud tilawah. Yang lain baca takbir juga ikut sujud tilawah. Dicatat sujudnya hanya 1 kali. Lalu bangkit dari sujud baca takbir juga, apalagi ketika kita sholat berjamaah. Hadis di bawahnya, iwatu iman rahimakumullah. An Abdullah bin Mas'udin, hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qara'a, membaca, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najwa bi Makkah. Jadi Nabi membaca surat An-Najm ketika di Mekah. Fasajada fiha wa sajada man ma'ahu ghairu syaihin akhadha kupan min hasa au turabin. Diartikan ibu iman rahimakumullah, beliau sujud tilawah pada ayat sajadah, dan sujudlah orang-orang yang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain seorang kakek-kakek. Kemudian dia mengambil segenggam pasir atau tanah, lalu diangkat dikenakan kepada keningnya, dan ia berkata, ini cukup buatku. Maka aku melihat kakek-kakek itu, setelah itu
mati kafir dibunuh oleh para sahabat. Ini sedang Rasul membaca Al-Quran dengan para sahabat yang lain di masjid. Di sana ada yang hadir, seorang kakek-kakek yang masih kafir. Ketika Rasul baca Al-Quran sajadah, beliau sujud tilawah, yang lain ikut sujud tilawah. Yang kakek kafir ini dia tidak ikut, udah kafir atuh. Bahkan dia ambil sebilah pasir, simpan di kepalanya. Bagi aku cukup seperti ini. Artinya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika juga langsung dia dibunuh oleh sahabat Rasulullah yang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, iwatu iman rahimakumullah, sujud tilawah dalam sholat. Dan sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam selalu mengadakan sujud tilawah itu biasanya pada sholat subuh hari Jumat. Bapak anu pernah ibadah haji, pernah ibadah umroh, pernah ikut salat berjamaah di dalam Masjid Nabawi di Madinah, itu biasa sampai sekarang. Imam contohkan ketika sholat subuh Jum'ah itu membaca ayat sajadah. Seperti ini waktu iman rahimakumullah. Ada hadis di sini tidak tulis Arabnya dari Abu Rafi nerangkan pernah bermakmum kepada Abu Hurairah sembahyang atau sholat atamah, yakni sholat isya. Dan dia membaca surat Idas Sama'un Syaqqat Al-Insyiqaq. Lalu ia sujud tilawah. Abu Rafi bertanya kepada Abu Hurairah dari hal sujud itu dengan katanya, "Ma hadhihi?" Sujud apa ini? Qala, kata Abu Hurairah, atau aku menjawab, "Sajadatu biha khalfa Abil Qasimi." Aku dulu pernah sujud tilawah dengan as-sajadah di belakang Abul Qasim, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Al-Bukhari. Dijelaskan di hadis yang lain, ihwatu iman rahimakumullah, sama jadi pelaksanaan seperti baca Al-Quran as-sajadah di luar sholat. Ketika sholat berjamaah, imam baca ayat sajadah, lalu dia sujud tilawah, maka yang lain atau makmum disunatkan ikut sujud tilawah. Tapi bila imamnya baca ayat sajadah, umpamanya baca Iqra, hitung-hitungnya kan ada ayat sajadah. Imam tidak sujud tilawah, maka yang lain tidak boleh ikut, tidak boleh sujud tilawah sendiri. Begitu Pak. Sekali lagi, kalau imam yang membaca ayat sajadah itu sujud tilawah, maka makmum disunatkan ikut sujud tilawah. Tapi kalau imam baca sajadah dia tidak sujud tilawah, maka makmum tidak boleh sujud tilawah sendiri, sorangan, tidak boleh. Ya. Begitu. Kemudian sujud tilawah tanpa wudu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yasjudu ala ghairi wudu'in. Dan adalah Ibnu Umar sujud tilawah tidak pakai wudu. Hadis Al-Bukhari dalam babnya. Jadi Ibnu Umar pernah membaca Al-Quran tidak mempunyai wudu.
kebetulan baca ayat sajadah, dia sujud tilawah. Artinya ketika kita baca Al-Quran tanpa punya wudu, boleh kan? Jadi boleh kita membaca Al-Quran